hormati, saya hari ini akan menjelaskan tentang mengenai resusitasi neonatus. Poin-poin yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini yaitu pertama, alat yang digunakan untuk resusitasi neonatus. Yang kedua, itu perawatan rutin pada bayi baru lahir. Dan yang ketiga, alur resusitasi neonatus. Nah, persiapan resusitasi neonatus sebelum melakukan pertolongan bayi baru lahir, kita ada persiapan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah konseling antenatal untuk menjelaskan pada keluarga dan inform konsen pada bayi harus dilakukan resusitasi atau tidak. Yang kedua itu pengambilan data yang harus diambil ini dengan riwayat faktor ibu dan faktor janin. Yang ketiga, persiapan tim resus terdiri dari leader yang pegang airway, ada breathing dan sirkulasi. Yang ketiga itu ada drugs. Yang keempat, persiapan alatnya. Persiapan alat resusitasi terdiri dari termoregulasi, airway, breathing, sirkulasi, dan drugs. Suhu 24-26 derajat. Lalu kita nyalakan yang warmer dan suhunya diatur. Lalu kita harus menyiapkan di 3 kain linen, ada termometer, ada topi, ada plastik untuk bayi prematur, ada SPO2. Kain linen pertama ini untuk ganjalan bahu. Kain yang kedua dibuat untuk
pada saat bayi baru lahir, bayi menangis kencang dan bernafas spontan dan tonus ototnya baik. Maka yang harus kita lakukan pertama kali, hangatkan bayi, keringkan terlebih dahulu. Siapkan topi. Balut dengan kain kering, dipasangkan dan pasangkan SPO2 sensor di sebelah kanan. Jaga kehangatan bayi, dicek suhu, cek laju denyut jantung bayi, observasi pernapasan dan tonus otot pada bayi. Jaga kehangatannya dan lakukan perawatan bayi sehat. Bayi dengan masa gestasi di bawah 32 minggu, bayi langsung dibungkus dengan plastik bening untuk menjaga kehangatan bayi. Dengan kasus yang kedua, bayi bernapas spontan tetapi ada sianosis sentral persisten tanpa distres napas. Kita lihat dulu bayinya ada distres napas atau tidak. Nah, ini dipertimbangkan untuk suplementasi oksigen atau pemantauan SpO2 dengan sesuai target dengan SpO2 yang tertera di resusitasi neonatus. Kita cukup memberi oksigen dan pemantauan SpO2. Apabila laju denyut jantung di atas 100 kali per menit dan target saturasi sudah tercapai, bila tanpa alat bantu nafas, lanjutkan ke perawatan observasi. Dan jika harus pakai alat bantu nafas, lanjutkan ke perawatan pasca resusitasi. Yang ketiga, dengan kasus observasi usaha nafasnya ada nafas spontan tapi denyut jantungnya di atas 100 kali per menit, tonus ototnya baik, namun terdapat distres nafas. Ini contohnya seperti takipne, retraksi, dan bayinya merintih. Kita lakukan tekanan continuous positive airway pressure atau CPAP dengan TPA-nya 7-8 dengan pemantauan SpO2. Bila gagal dilakukan CPAP dengan TPA-nya 8, FiO2-nya sampai 40% dengan distres nafas masih ada, ini dilakukan pertimbangan melakukan intubasi. Dengan kasus yang keempat, jika observasi nafas usaha nafas tidak ada, pasien magap-magap dan denyut jantungnya di atas 100 kali per menit, dilakukan ventilasi tekanan positif atau PTP dengan CE 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Jika LDJ naik dan mengembang, PTP itu efektif. Lanjutkan PTP 15 detik lagi. Jika tidak ada kenaikan laju denyut jantung dan dada mengembang, lanjutkan PTP 15 detik kembali. Dan laju denyut jantung tidak naik dan dada tidak mengembang, evaluasi SRIBTA atau sungkup, reposisi, isap buka mulut atau dissection,
Tekanan dinaikkan ke alternatif jalan napas sampai dada mengembang dan lanjutkan VTP dengan 30 detik. Setelah evaluasi kedua, jika denyut jantung di atas 100 kali per menit, maka evaluasi ventilasi ulang. Jika di bawah 60 kali per menit, evaluasi ventilasi dan pertimbangkan intubasi. VTP oksigen 100% dengan kompresi dada 3:1. Kompresi dilakukan setelah bayi terintubasi. Observasi lanjut denyut jantung dan usaha napas tiap 60 detik. Jika laju denyut jantungnya di bawah 60 kali per menit, pertimbangkan untuk pemberian obat dan cairan intravena. Hati-hati awasi pneumotoraks.